endorse terus eh ya endorse sih lebih tepatnya ke endorse ya, jadi memperbanyak di review oleh orang terkenal dan seterusnya. Itu definisi branding di sini ya. Jadi lebih baik case-nya fokus. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, untung tuh diapain sih? Nah, ini saya mau share perspektif saya. Anda boleh banget sepakat. Ini pendapat saya tentang keuntungan eh, enaknya diapain. Oke, pertama kita definisikan dulu ya. Jadi yang gawat itu kalau teman-teman nggak tahu, ini yang paling gawat, nggak tahu untungnya ada atau tidak. Ini super gawat. Asli. Jadi teman-teman wajib banget pembukuan karena melakukan pembukuan akuntansi sederhana aja. Jadi kalau teman-teman mempelajari akuntansi, mau bisnisnya nanti apapun, teman-teman nggak usah khawatir. Mau jualan di Shopee, jualan di TikTok, walau alam nanti Shopee TikToknya udah bangkrut, setahun lagi, 2 tahun lagi, pembukuannya teman-teman masih bisa lakukan. Tapi kalau iklan, sekarang belajar iklan, misalkan iklan TikTok, iklan Shopee, atau VT TikTok, gimana caranya FYP, nanti walau alam 3 tahun lagi bangkrut, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau pembukuan, mau bisnisnya apapun, itu penting sekali. Jadi yang gawat, kalau teman-teman nggak tahu untung atau tidak. Lalu profit, namanya keuntungan, itu belum tentu cash-nya tumbuh. Jadi belum tentu ya. Jadi misalkan saya profit nih, misalkan contoh, saya jual kacamata nih, saya jual kacamata. Saya jual harganya 100.000. HPP-nya 5, ya HPP-nya katakanlah 30.000 ya. Berlebihan. HPP-nya 60.000 misalkan. Terjual, di Shopee terjual, di TikTok terjual. Oke, saya untung 40.000. Tapi belum tentu cash-nya masuk, ya nggak? Cash-nya masuk, ya mungkin minggu depan, 2 minggu lagi, nah itu cash-nya tumbuh. Tapi, itu definisi standarnya. Tapi, buat teman-teman yang nggak punya pembukuan, simple aja, ambil simple. Yaitu cash tumbuh aja deh. Jadi, profit itu anggap aja cash tumbuh. Ini menyesatkan tapi simple. Jadi, profit itu bukan berarti cash tumbuh ya. Bisa aja aset yang tumbuh itu bisa dibilang profit juga, atau untung di barang bisa dibilang profit juga. Tapi dalam konteks video ini, biar kalau teman-teman nggak punya pembukuan, saran saya coba aja pantau cash yang tumbuh. Jadi di awal bulan katakan awal 1 Januari, cashnya berapa, misalkan 10 juta. Lalu di awal bulan Februari, tanggal 1 bulan 2, cashnya berapa, 25 juta. Ya anggap aja simpelnya, walaupun menyesatkan, teman-teman untung 15 juta. Itu simpel tapi menyesatkan. Tapi nggak apa-apa, lebih baik daripada teman-teman nggak punya pembukuan. Jadi pantau ke pertumbuhan cash saja atau uang saja. Jadi fokus ke uang. Nah, si lebihan tadi, si 15 juta ini diapain? Ini tips dari saya dan sepengalaman saya juga. Jadi keuntungan cash itu diapain? Pertama, branding. Nah, ini branding sejujurnya saya tidak menyarankan ya. Apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang gila sih, brand tuh apa ya, cepat sekali jatuhnya. Cepat sekali jatuhnya. Selalu ada tumbuh yang lebih baru, selalu ada tumbuh yang lebih baik, lebih murah, lebih bagus pula. Belum lagi serangan-serangan dari Cina. Dan orang sekarang kayaknya arahnya ke brandless ya. Orang nggak mungkin yang dulu di sepatu bola ya, saya tahunya ada yang sukanya sama Mizuno aja. Mizuno tuh ya dari Jepang lah, Mizuno bagus sih, tapi tiba-tiba dia dengan apa ya, dengan mudahnya pindah ke lain hati, misalkan ke Mills misal. Oh sama aja, intinya orang sekarang mudah sekali untuk pindah brand. Jadi intinya branding itu kan adalah membuat loyalty ya, membuat loyalty customernya, sehingga dia order lagi, order lagi, order lagi, repeat order dan seterusnya. Dan kalau misalkan di zaman sekarang yang dimana sosial media sangat cepat, selalu muncul orang-orang baru yang viral, selalu muncul orang-orang yang review sesuatu dan sangat meyakinkan, jadinya menurut saya arahnya memang ke brandless. Jadi orang tuh nggak terlalu fanatik terhadap suatu brand. Jadi kalau menurut saya, ini menurut saya ya, sekali lagi Anda boleh nggak sepakat. Kalau Anda punya cash berlebih, kalau Anda arahkan ke branding, lebih baik tidak ya, lebih baik tidak. Jadi lebih baik fokus ke produk. Nah, branding di sini apa? Maksudnya branding itu misalkan endorse, lalu apa ya? Endorse terus eh ya endorse sih lebih tepatnya ke endorse ya. Jadi memperbanyak di review oleh orang terkenal dan seterusnya. Itu definisi branding di sini ya. Jadi lebih baik case-nya fokusnya ke produk aja. Jadi produk yang bagus, insya Allah brandingnya juga kebentuk sendiri. Loyalty customer juga kebentuk sendiri dengan produk yang bagus. Jadi branding dari sisi sosmed saya tidak menyarankan uang cash itu di situ. Lalu saran yang kedua, opsi kedua adalah investasi. Ini saya fokusnya ke instrumen investasi ya. Saya menyarankan kedua aja, cukup ke saham sama emas.
Kripto gimana? Sejujurnya saya belum pernah nyemplung, saya cuma nonton beberapa YouTube series, terus baca-baca aja. Dibilang paham ya, mungkin nggak terlalu paham. Yang jelas, ya nggak paham sih, karena saya belum nyemplung langsung. Kalau orang yang udah nyemplung langsung, kemudian udah paham. Saya belum. Jadi saya saranin cuma dua aja, saham atau emas. Mainnya main DCA aja atau main main averaging aja. Jadi misalkan teman-teman ada lebihan nih tahun ini, bulan ini lebih misalkan 15 juta tadi. Ya udah beli emas aja misalkan 2 gram misalkan. Tahun depan bulan depan berapa? 2 gram lagi misalkan. Jadi konsisten. Emas saham juga sama aja kayak emas. Jadi investasinya dengan santai. Santai, misalkan lebihannya 15 juta, 2 gram katakan 3 juta untuk beli emas tahun depan, bulan depan 2 gram lagi, 2 gram lagi, santai dikumpulin terus. Itu namanya investasi DCA. DCA itu leverage cost. Aduh, saya lupa leverage. Intinya konsisten. Saya lupa namanya. Kalau yang ngerti tolong tuliskan di kolom komentar di bawah. Oke, intinya investasi yang konsisten, bukan tiba-tiba untung banyak, beli emas sebanyak-banyaknya. Itu kurang bijak. Mungkin aja bagus, tapi kurang bijak. Lebih bijaknya tuh konsisten. Kalau yang Islam lebih baik sedikit, tapi terus-menerus daripada langsung jebret gitu. Yang ketiga, yang masih soroti yaitu puterin lagi. Nah, ini hati-hati. Sepengalaman saya, kalau puterin laginya di iklan, no, jangan. Karena iklan itu gimana ya? Saya susah menjelaskannya ya. Jadi kalau teman-teman, oke ada untung berlebih nih, misalkan punya keuntungan 30 juta. Oke, kita gas iklan lagi 30 juta. Mungkin kurang agak nggak bijak sih. Saya susah menjelaskannya. Jadi lebih bijak teman-teman uangnya di puterin lagi ke mesin atau ke stok. Jadi kalau ini kan sebetulnya kalau ke mesin sama ke stok itu intinya merubah bentuk cash menjadi mesin, sama-sama aset. Kalau dilaporkan ke waktu sama-sama aset. Mesin aset tetap, atau stok aset lancar. Jadi mesin atau stok itu sebenarnya cuma hanya mengkonversikan uang menjadi mesin atau uang menjadi stok. Tapi kalau jadi iklan itu tuh nyaris nggak jadi apa-apa dari sisi keuangan ya. Ya betul, memang kalau dengan iklan teman-teman bisa menjangkau orang lebih luas, omset lebih banyak. Tapi menurut saya nggak bijak kalau profit ya. Kalau profit di spending lagi ke iklan. Tapi kalau untuk sehari-hari, untuk dari penjualan diputerin lagi ke iklan, oke. Tapi kalau profit berlebih, tadi yang uangnya tumbuh tadi, saran saya ke mesin, diputerin lagi aja ke mesin atau stok atau yang non iklan deh. Dan nah contoh lagi, ada apa ya? Ada crowdfunding dia tuh suka crowdfunding, tapi crowdfunding tuh intinya nyebarin investasi. Jadi misalkan ada satu brand nyebarin investasi ke banyak orang, jadi urunan uangnya tuh dia lebih suka, si pengelola crowdfundingnya ini lebih suka si uangnya kalau diputerin ke stok. Kalau ke iklan nyaris ditolak, tapi ke stok, ke inventory ya, namanya inventory funding, mereka suka. Karena kalau orang yang sudah berpikir nyetok berlebih, udah berpikir nambah stoknya lebih banyak, kemungkinan masalah iklannya udah nggak problem kemungkinan gitu. Jadi puterinya saran saya dua, di mesin sama stok. Kalau di iklan no. Yang terakhir, ini nikmatin aja dan jangan tamak ya. Misalkan untung 15 juta tadi ya, cash berlebihnya 15 juta, langsung cicil Pajero. Wah, ini jangan. Ini jangan. Jadi nikmatinnya apa? Kalau saya pribadi lebih suka nikmatinnya dengan jalan-jalan sama keluarga. Karena healing buat saya juga seru, dan ya jadinya spending waktu bareng bersama keluarga, liburan, itu menurut saya worth it banget sih. Itu worth it banget. Bagi saya ya, sekali lagi ini perspektif saya, nikmatinnya seperti itu. Oke, jadi itu saran saya buat teman-teman yang kebingungan kalau punya keuntungan dikemanain. Dan yang gawat adalah kalau misalkan nggak tahu untung atau tidak, tapi simpelnya walaupun menyesatkan, lihat cashnya tumbuh nggak. Tanggal 1 bulan ini, tanggal 2 bulan depan, tanggal 1 bulan depannya lagi tumbuh nggak. Nah, pertumbuhan itu diapain? Nah, tadi saran-sarannya. Alhamdulillah. Itu aja teman-teman, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.